pada tanggal 1 Maret 1449 telah dilancarkan serangan umum bersenjata serentak oleh TNI bersama Satuan Pemuda dan Rakyat terhadap tentara kolonial yang menduduki ibu kota perjuangan Republik Indonesia, Yogyakarta pada saat itu. Peristiwa ini bertujuan untuk merebut kembali wilayah Republik Indonesia dengan menyasar Yogyakarta sebagai target utamanya. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi peristiwa ini? Nah, serangan umum 1 Maret dilatar belakangi dengan adanya kejadian ingkar janji pada persetujuan Lenville-Linggarjati. Dengan serbuan udara para pasukan kolonial Belanda di lapangan udara Maguwo pada Minggu 14 Desember 1949. Tentara kolonial dapat menduduki kota Yogyakarta serta menawan beberapa pemerintah pimpinan tertinggi Republik Indonesia saat itu. Oleh karena itu, dibentuklah pemerintah darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Sumatera Barat. Akibat dari Belanda yang berhasil menduduki kota Yogyakarta adalah propaganda Belanda ke dunia internasional yang mengeklaim bahwa Indonesia telah hancur dan mengatakan bahwa tentara Indonesia telah tiada, walaupun negaranya telah merdeka. Nah, dengan demikian, pihak Indonesia tidak tinggal diam dan segera menyusun strategi untuk melawannya. Serangan ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dari Brigade 10 atau Wingkras 3 di bawah pimpinan Letkol Soeharto yang telah mendapat izin dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai kepala daerah dari Istimewa Yogyakarta. Kira-kira gimana ya kronologi dari serangan ini? Kronologi serangan umum 1 Maret 1949. Pada malam hari menjelang serangan umum, pasukan TNI sudah mulai menyusup ke berbagai sudut kota di seluruh wilayah Yogyakarta. Pukul 6 pagi, 1 Maret 1949, sebuah sirine berbunyi sebagai tanda jam malam telah berakhir dan serangan umum siap untuk dilancarkan. Ketika pasukan TNI beraksi, pihak Belanda berhasil dikejutkan oleh serangan umum mendadak, sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan serangan balik. Dalam waktu yang cukup singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur para pasukan Belanda yang ada di Yogyakarta. Dan pasukan Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam, sekaligus merebut beberapa persenjataan yang dimiliki oleh Belanda. Pada pukul 12 siang, beberapa saat sebelum para pasukan bantuan Belanda datang, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan para prajuritnya untuk segera mengosongkan Yogyakarta dan kembali ke pangkalan gerilya. Keberhasilan TNI setelah dapat memukul mundur pasukan Belanda menjadi berita yang baik dan disebarluaskan ke luar negeri melalui Birma. Sehingga berita radio itu dapat disampaikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang ada di PBB, New York, dan Amerika Serikat. Selain itu, berita ini juga disampaikan dalam negeri dengan jalur jaringan radio pemerintah. Delegasi RI dengan tangkas menggunakan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 sebagai argumen yang penting dalam perundingan-perundingan di Dewan Keamanan. Pada 23 Maret 1949 diterima resolusi Kanada di Dewan Keamanan PBB yang disebut Pedoman Kanada. Dalam rangka membantu Belanda dan RI mencapai persetujuan dalam hal yang pertama, pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta, yang kedua, penghentian gerakan militer Belanda dan perang gerilya RI, dan yang terakhir, waktu dan syarat mengadakan konferensi di Den Haag untuk merundingkan penyelesaian akhir masalah antara Indonesia dan Belanda. Nah, tentunya serangan umum 1 Maret 1949 memiliki dampak positif bagi Indonesia di kala itu, yakni yang pertama, membuktikan eksistensi Republik Indonesia dan tentara Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, memulihkan kepercayaan rakyat kepada performa kerja TNI. Yang keempat adalah mendorong perubahan sikap Amerika Serikat yang berbalik menekan Belanda untuk melakukan perundingan ulang dengan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah mematahkan propaganda yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia di dunia internasional.